Earlier this year at the AFC Asian Cup, one team who caught the eye were Indonesia, despite currently being sat 129th in FIFA. Timnas Indonesia makin garang, PSSI kebanjiran dana mencapai miliaran rupiah. Martin Paes buka suara jelang Timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Mempunyai skuad mumpuni, perjuangan Timnas Indonesia didukung komentator Piala Asia. Alhamdulillah kabar baik, Messi lekas pulih dari cedera, OTW berangkat, netizen dibuat bahagia. Baru tiba di Indonesia, pernyataan pelatih Jepang di luar dugaan soal Timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa Timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari banyak sponsor. Total hampir 400 miliar didapatkan Timnas Indonesia berkat dukungan penuh dari pihak-pihak luar. Di era kepemimpinan Erick Thohir, Timnas Indonesia banjir sponsor. Beberapa perusahaan baik dari BUMN ataupun swasta sama-sama memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Uang yang masuk itu dikelola dengan baik oleh PSSI untuk semua level Timnas Indonesia, baik itu junior, senior, dan wanita. Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada dukungan dari beberapa pihak kepada Tim Nasional Indonesia. PSSI bersama pemerintahan Indonesia menggelontorkan pendanaan yang luar biasa, baik bantuan dari pemerintah Indonesia atau dari swasta. Yang saya tahu itu pemasukan hampir 200 sampai 280 miliar. Oh, kata Pak Marshall, hampir menyentuh 400 miliar, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengakui bahwa ia belum melihat adanya kepercayaan penuh dari pihak sponsor kepada PSSI. Menteri BUMN itu senang dengan apa yang terjadi kepada tim Merah Putih. Kini tugas PSSI masih panjang. PSSI akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Target terdekat yaitu bisa membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kiper Tim Nasional Indonesia Martin Paes nampak siap melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Martin Paes diketahui sudah berada di Indonesia. Ia sudah membagikan beberapa momen kegiatan di Jakarta. Bahkan, dia mengabarkan bahwa Sandy Walsh sudah berada di Jakarta melalui Instagram story-nya. Kiper FC Dallas itu menilai dua pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting, sehingga ia harus fokus. Minggu yang penting dengan dua pertandingan besar di GBK, saatnya untuk fokus, tulis Paes di Instagram. Kekasih Martin Paes, Luna Beach juga memberikan komentar dalam unggahan itu. Komentar itu membuat spekulasi muncul, apakah model kelas A itu akan mendukung langsung Martin Paes atau tidak di SUGBK. Diduga kekasih Paes itu akan terbang ke Indonesia demi menyaksikan langsung sang kekasih tampil di GBK. Martin Paes saat ini adalah kiper utama Tim Nasional Indonesia. Sejauh ini ia sudah memiliki 4 caps untuk Timnas Indonesia. Kiprah Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia mendapatkan sorotan khusus dari media besar di benua Eropa. Euronews memberikan sorotan kepada kiprah tim asuhan Sintayong tersebut. Pasalnya, Timnas Indonesia berhasil mengejutkan dalam 2 laga awalnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Arab Saudi dan Australia merupakan 2 kekuatan tradisional di kancah sepak bola Asia. Media yang berbasis di Lyon, Prancis tersebut mewawancarai Reis Rosanrey dalam liputannya soal perkembangan mengejutkan Timnas Indonesia. Reis Rosanrey dikenal sebagai salah satu komentator berbahasa Inggris untuk siaran langsung pertandingan di bawah AFC seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan AFC Champions League Elite. Pandit asal Singapura tersebut meyakini bahwa tim nasional Indonesia bisa berbicara banyak di babak kualifikasi. Pasalnya, Timnas Indonesia bisa membuat kejutan saat menghadapi para raksasa di benua Asia. Upaya tersebut membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Reis juga menilai kehadiran Sintayong sebagai juru taktik juga mendorong Timnas Indonesia ke puncak tertinggi. Pandit asal Singapura tersebut juga memuji keberhasilan Sintayong yang memotong generasi skuad Timnas Indonesia. Kebijakan tersebut membuat para pemain muda makin berkembang bersama skuad Garuda.
Saya pikir mereka bisa lolos. Maksud saya, kita sudah melihat kemampuan mereka untuk bertahan dan bertahan melawan beberapa tim besar dan mendapatkan hasil. Saya pikir mereka akhirnya cukup kuat dalam hal mewujudkan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan dan apa yang dapat mereka capai jika mereka memiliki sedikit kualitas di tim. Masuknya Sintayong sangat penting. Saya pikir dia menambah banyak pengalaman. Kita tahu tentang waktunya bersama tim nasional Korea Selatan dan apa yang dapat dia lakukan di sana. Dan ketika dia pertama kali masuk ke tim nasional Indonesia, dia sangat bagus dalam membawa banyak pemain muda, ujar Reis Rosanrey. Reis juga meyakini bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia dengan kekuatan yang ada saat ini. Bek timnas Indonesia, Messi Hilgers, yang sempat alami cedera nyatanya bermain 84 menit saat FC Twente melawan laga berat kontra Ajax Amsterdam tadi malam. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut, pelatih FC Twente Joseph Osting memainkan Messi Hilgers sejak menit awal pertandingan. Bek timnas Indonesia ditandemkan dengan Max Bruun di jantung pertahanan FC Twente. Pada menit ke-84, Osting menarik keluar Messi Hilgers dan digantikan oleh bek asal Swedia Gustav. Bermainnya Messi Hilgers di laga FC Twente kontra Ajax Amsterdam membuat publik sepak bola Indonesia bersorak. Pasalnya, Hilgers sebelumnya dikabarkan mengalami cedera dan besar kemungkinan akan absen membela timnas Indonesia versus Jepang. Apalagi, manajer timnas Indonesia Sumarji sempat menyampaikan kondisi Messi Hilgers. Sebelumnya, Messi Hilgers alami cedera hamstring saat membela FC Twente melawan Willem. Namun, berkat penanganan medis yang baik, Hilgers akhirnya pulih. Usai laga versus Ajax Amsterdam semalam, Messi Hilgers langsung bertolak ke Indonesia guna memenuhi panggilan skuad Garuda. Dia diperkirakan akan tiba di Indonesia malam ini. Seperti yang diketahui, Jepang akan menjadi lawan tim nasional Indonesia berikutnya, tepatnya pada 15 November mendatang. Berhadapan dengan salah satu tim langganan Piala Dunia tentu bukan hal yang mudah bagi tim nasional Indonesia. Namun, peluang untuk mencuri poin dari Jepang pun masih terbuka lebar bagi timnas Indonesia. Sebagian skuad Jepang juga sudah mendarat di Indonesia. Dengan menggunakan jas hitam, Hajime Moriyasu dan kolega tiba di Indonesia dengan selamat. Hajime Moriyasu beberapa waktu lalu berbicara soal pandangannya tentang timnas Indonesia yang akan ia hadapi. Menurut pandangannya, Indonesia termasuk negara yang menggemari sepak bola. Pelatih Jepang tersebut menyadari bahwa kini timnas Indonesia sudah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Hajime Moriyasu menilai perubahan ini membuat timnas Indonesia menjadi tim yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Indonesia adalah negara yang selalu memiliki budaya sepak bola yang antusias. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang aktif di Eropa. Berbeda dengan pemain timnas Indonesia sebelumnya, mereka adalah tim yang lebih kuat, ujar Hajime Moriyasu. Apabila timnas Indonesia berhasil mencuri poin dari Jepang, bukan tidak mungkin skuad asuhan Sintayong semakin dekat menuju Piala Dunia.